Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyarul hadirin rahimakumullah. Manusia pasti akan merasakan yang namanya cobaan dan ujian. Kehidupan manusia di dunia tidak lepas dari cobaan dan ujian. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yujarribu ahadakum bil bala'i kama yujarribu ahadukum dhahabahu bin nar. فَمِنْهُمْ مَنْ يَخْرُجُ كَالذَّهَبِ الْإِبْرِزِ فَذَلِكَ الَّذِي حَمَاهُ اللَّهُ مِنَ الشُّبْهَاتِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَخْرُجُ كَالذَّهَبِ الْأَسْوَدِ فَذَلِكَ الَّذِي افْتَتَنَ. Sesungguhnya Allah akan menguji dan mencoba salah seorang di antara kamu dengan cobaan sebagaimana salah seorang kamu menguji kadar emasnya dengan api. Maka sebagian mereka keluar dari ujian itu bagaikan emas kuning mengkilat. Maka itulah orang yang dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bermacam-macam syubhat. Dan sebagian mereka akan keluar bagaikan emas hitam, dan itulah orang-orang yang tergoda fitnah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Demikianlah kata pasti yang tak mungkin dirubah-rubah sebagai sunnatullah, bahwa seseorang tak mungkin dengan mudah akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya derita dan cobaan. Memang adalah suatu konsekuensi logis yang harus diterima oleh semua insan tanpa pandang bulu. Hidup ini pasti penuh dengan penderitaan dan pasti penuh dengan cobaan dalam berbagai bentuk. Tak seorang pun yang lepas daripada cobaan, tak seorang pun yang lepas daripada ujian. Mau hidup berarti mau menerima cobaan atau menerima ujian. Hidup tanpa cobaan bukan di dunia tempatnya, tetapi kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, hidup di sana dengan tenang dan bahagia. Tapi sebaliknya, ujian dan cobaan takkan pernah berhenti, bahkan berkelanjutan dengan siksa atau azab dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Memang seharusnya seorang muslim memahami benar hidup ini sebagai medan perjuangan untuk menentukan dan mewarnai hidupnya kelak di kemudian hari. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan dengan jelas, tercantum dalam surat Al-Ankabut ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan kami telah beriman, padahal mereka belum lagi mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Seorang muslim akan merasa hampa hidupnya, tak enak dan tak lezat
juga tidak manis bila mana tidak ada cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rongrongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab seorang muslim meyakini senantiasa ia sabar dan tahan menderita seraya mujahadah dan berjuang untuk mengatasinya, berusaha mencari jalan lepas dan keluarnya dari cobaan-cobaan yang menggoda dirinya, dan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tindakan dan sikapnya itu merupakan tabungan yang tersimpan yang akan diterima kelak di akhir hayatnya ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Karenanya coba dan derita hidup disambutnya dengan nafas lega dan dengan lapang dada, sambil berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuh hati dengan keyakinan penuh percaya diri bahwa derita itu ditimpakan kepadanya tiada lain hanyalah menguji sampai di mana ketabahan dan kekuatan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 3, "Fala ya'lamannallahu alladhina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin." Allah hendak menilai siapakah yang benar ucap dan sikapnya, dan menilai pula siapa yang pembohong. Seorang muslim akan senantiasa mengusahakan agar ada keserasian antar ucapan dan tindakan. Ia tak mau menjadikan dirinya sebagai hamba Allah yang pendusta. Lantang dan lancar tutur lidahnya, tetapi lancang hatinya dan tindakannya. Dikala coba, derita, beraksi menantang dirinya. Seorang muslim dengan imannya yang kuat tak heran berhadapan dengan kehadiran cobaan ke tengah-tengah penghidupannya yang mau tak mau pasti datang dan tak dapat dielakkannya. Maka ia pun siap menanti dengan pendiriannya yang kuat dan tekad yang membaja. Sebab itu, betapapun berat dan besarnya cobaan yang hadang, ucapannya tak akan berubah, tekad hatinya tak akan luntur, dan sikapnya tak akan goyah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Seorang muslim dengan daya dan ucapannya akan melalui cobaan dan derita dengan sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun resikonya berat, sekalipun tanggungannya berat terhadap dirinya, dalam keadaan apapun seluruhnya dikembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kodrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala yang akan memvonis keputusan terakhir bagi manusia-manusia yang hidup di dunia ini. Kita pasrahkan semua perkara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Dan sepenuhnya urusanku ini pasrahkan bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab ia maha memperhatikan semua urusan hamba-hambanya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi motivasi buat kita sekalian, pengalaman buat kita sekalian hidup di dunia penuh dengan cobaan dan penderitaan. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam cobaan. Amin amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.